Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nadia Azahra. Saya Krista Bintang. Saya Jessica Pratiwi Marbun. Saya Marani Ramadhani. Geraldo Shopping. Kali ini kami lagi berada di salah satu usaha UMKM, di mana namanya itu ada Warkop Ikfana. Kali ini kami bakal mewawancarai salah satu pemiliknya, yaitu bernama Bapak Faisal Saputra. Nantikan. Selamat siang Pak. Ya. Kami dari Unimed ini ada tugas kewirausahaan untuk mewawancarai usaha UMKM Pak. Perkenalkan, nama saya Krista Bintang. Saya Jessica Pratiwi Marbun. Saya Marani Ramadhani. Saya Geraldo Shopping. Saya izin bertanya Pak, ini kapan usaha Bapak ini didirikan? Jadi kira-kira hampir sebulan yang lalu lah kita baru mulai. Kayak hampir sebulan lah ya. Dari 3 minggu ini hampir sebulan. Ya. Jadi Pak, ini pada pendirian ini Pak, siapa yang pengelola usaha ini Pak pada awalnya? Tadinya gini, kebetulan kan ini Bapak kan kebetulan baru menjalani masa pensiunan dari karyawan perusahaan. Kira-kira akhir tahun yang lalu ya. Jadi sebelum itu kita kebetulan sudah punya ini sudah KPR ruko ini. Jadi kebetulan KPR ini pun sudah selesai. Sebelumnya kita kontrakin. Jadi pas saya pensiun saya pikir apa sih usaha yang cocok pada saat ekonomi seperti ini ya kan gitu kan. Ya tanpa istilahnya tanpa perlu padat modal atau banyak modal, dengan modal yang tidak begitu banyak, tapi kita bisa ekonomi itu berputar. Artinya masih ada ekonomi keluarga pasca saya pensiun gitu kan. Jadi kita berpikir coba dah kita kayaknya daerah ini cocok dengan usaha warung kopi ini ya, beserta makanan-makanannya. Berbagai macam makanan lah, ada mie-mian ya kan, ada roti bakar, ada snack-snack, ada risol, ada ya segala macam, ada Indomie Group ada juga gitu. Ya. Pak, bagaimana jam kerja usaha ini Pak? Kita jadi ini kan kita mulai paketnya tuh dari pagi Sampai ada usaha sarapan pagi ya. Sarapan pagi mulai jam 6 kita udah standby Pagi, buka jam 6, kemudian jam 10 selesai 10 malam Pak? 10 siang 10 siang? 10 pagi terus kita break sebentar. Break sebentar sampai jam 12, kira-kira nanti jam 1 pasca makan siang kita buka lagi untuk usaha warung kopinya dan makanan kecilnya. Oke. Sampai malam jam 10 malam. Kecuali malam Sabtu dan malam Minggu kita sampai jam 12. Bapak bilang udah sebulan ini baru berakhir. Terus kalau mengenai penghasilannya itu kan Pak, Ya. itu per bulannya itu berapa? Kalau sekarang ini kan kalau gitu pastinya belum. Tapi hari-hari kalau ini kita tapi ya bersyukur kita makin hari makin meningkat lah ya. Kalau sekarang mengarah ke satu hari mengarah dari pagi sampai malam mengarah ke 500-an per hari. Total penjualan ya, bukan keuntungan. Penjualan 500 sampai 600. Kalau kita dari pagi sampai jam 10 malam. Per hari? Ya per hari. Awal-awalnya memang ya berangkat ada 100, 120, 200. Tapi kita aktif lagi dari pagi sampai malam. Ya bisa sampai 500 ya. Penjualannya ya, total jualannya. Kemudian gimana kondisi keuangan sebelum COVID sama setelah COVID? Maksudnya saya? Iya. Secara personal kita? Enggak, usaha. Kebetulan memang kita kan sebelum COVID waktu COVID kita tidak buka. Kita buka setelah COVID ya kan. Cuma kita melihat setelah COVID ini memang kecenderungan ekonomi lebih membaik. Kita lihat aktivitas masyarakat lebih banyak. Apa saja jenis produk yang ditawarkan Pak? Produk yang ditawarkan. Pertama kalau minuman, saya ada sedia 3 kopi. 2 kopi andalan dari Aceh, 1 kopi andalan dari Sumatera Utara Sidikalang. Ntar ada 1 lagi kopi Pelintong ya dari Batak. Dari Dolok Sanggul ya Pak? Ada kopi itu saya belum dapat. Nanti akan saya siapkan kopi 1 lagi dari Sumatera Utara. Jadi 2 dari Aceh, 2 Sumatera. Kopi andalan di Sumut Aceh kan 2 ya, ada 4 ya kan? Iya, Pelintong. Itu minuman. Kalau makanan ada makanan ringan, snack ya seperti risol, seperti pastel, kemudian kentang goreng dan lain sebagainya. Ada mie, kalau mie lengkap lah, dari mie Aceh, Indomie segala macam, mie ada. Masih. Pak, produk unggulan yang dijual apa saja Pak?
Kalau pagi lontong nasi gurih. Kalau malam produk unggulan sekarang kayaknya orang lebih senang Indomie ya, apa namanya, kayak Indomie Bangladesh atau Indomie BC ya, atau Iya. Demak ya gitu ya. Ya, sekitar berapakah harga jual yang ditawarkan Pak? Kita harga relatif standar dengan warung atau tempat-tempat lain. Kalau misalnya kayak Indomie ini, kalau dia plus telur itu 12.000. Apa latar belakang memilih usaha ini Pak? Latar belakangnya dengan segala pertimbangan, pertama aspek dari sisi modal tidak terlalu besar, kemudian dari sisi saya melihat, saya tentu sebelumnya saya survei juga ya, saya melihat apa kemungkinan yang cocok di sini, kemungkinan misalnya bisnis yang atau usaha yang bisa ditangkap oleh masyarakat atau dibeli oleh masyarakat. Nah, dengan kemampuan keuangan yang saya bilang rata-rata di sini middle low, kayaknya dengan warung seperti ini masih bisa dibeli oleh masyarakat atau laku dijual di masyarakat. Karena kita baru kan saya belum bisa cerita banyak, tapi hampir sebulan ini saya melihat yang penting kalau kita usaha ini pertama harus dengan niat dan semangat yang tinggi. Nah, konsisten, kemudian sabar gitu. Sabar, kadang-kadang kita sepi juga, tapi kita sabar, kita ya mungkin ya berdoa, ya berharap dengan harapan konsumen datang atau pembeli datang. Ya mudah-mudahan dengan konsistensi kita bertahan lah ya. Mudah-mudahan bisa. Ini kebetulan kita berdampingan ada 3 nih. Ada kolak dingin, ada mie kremes ya, kita kopi dan makanan lainnya. Kalau malam ada angkringan juga, tapi sama-sama dengan konsisten walaupun kadang terkadang sepi, sabar semuanya, kita hidup ya, bisa berjalan. Selain tadi yang sepi itu tadi, kendala apa lagi Pak yang dialami usaha Bapak ini? Yang Bapak Sejauh ini kayak mudah-mudahan di sini bagus ya. Kemudian apa sistem keamanannya bagus ya kan. Kemudian didukung oleh misalnya kelurahan atau lingkungan dan masyarakat ya. Relatif di sini baik lingkungannya. Misalnya ada organisasi kepemudaan pun di sini baik-baik anaknya. Ya. Lalu Pak, bagaimana sih cara Bapak untuk mengatasi masalah tersebut? Makanya saya dari awal berprinsip kalau kita melakukan sesuatu kan perlu prepare ya, persiapan, kemudian mempertimbangkan atau menganalisa kira-kira potensi risiko apa yang muncul. Jadi kita dari awal kita pertimbangkan. Ya, misalnya kita masuk lingkungan ini, kita harus melapor kepala lingkungan, harus berkenalan dengan pemuda setempat, kemudian dengan bergaul dengan masyarakat setempat. Jadi mereka mendukung kita. Nah, dengan dukungan dari masyarakat, jadi kita bisa hidup ya kan, usaha kita bisa berjalan dengan baik. Jadi kita aman, nyaman dan tentram. Apa modal yang Bapak keluarkan untuk mendirikan usaha ini? Kalau cerita modal, kalau plus tempat mungkin besar. Ya, tapi kebetulan saya ada punya tempat, ini kebetulan tempat saya sendiri. Nah ini cerita di luar tempat ya. Kalau cerita tempat misalnya ini kan harus disewa sekitar 35-40 juta. Tapi saya ini kebetulan tidak menyewa, saya pun kerja sendiri. Jadi kita untuk kesiapan ya meja, alat-alat dapur segala macam, alat-alat makan segala macam, ya lebih kurang sekitar 25 jutaan, 30 jutaan lah gitu lah kira-kira. Oh, 25-30 Ya, Pak. ya, kesiapannya 30 juta lah lebih kurangnya. Bapak pernah berpikir atau berkeinginan untuk membuka usaha lain selain usaha ini? Sebenarnya sebelumnya ada saya ada mencoba misalnya usaha grosiran atau distributor ya, distributor barang PND atau barang masyarakat, misalnya seperti gula, beras segala macam ya, grosiran atau minyak segala macam. Tapi saya melihat kebetulan di sini cukup banyak kiri kanan, cukup banyak yang bergerak di bidang itu. Jadi kompetisinya sangat ketat. Kemudian rencana usahanya ada juga misalnya kayak farmasi, tapi melihat farmasi saat ini itu sangat sudah lebih banyak dikuasai oleh pemerintah karena sistem BPJS. Jadi saya akhirnya berpikir melihat jenis usaha atau bisnis yang minim risiko ya kan, minim risiko dari sisi modal, dari sisi aspek-aspek lain. Jadi ya saya ambil yang sederhana aja. Yang penting kita di masa pensiun bisa hidup. Kemudian Pak, apa sih strategi Bapak dalam mendirikan usaha ini, dalam menjalankan usaha ini?
Strategi supaya maksudnya diminati. Ya strateginya salah satunya kan perlu adanya promosi. Ya promosi ya bikin spanduk yang menarik gitu ya. Bikin spanduk atau banner yang menarik sehingga dengan dilihat oleh masyarakat ya tertarik masyarakat untuk datang. Spanduk saya bikin spanduk sarapan pagi. Pagi-pagi saya tekan di pinggir jalan, jadi itu kan kalau orang pagi keluar dari pagi ke rumah menuju kantor kan dia lihat. Nah, pasti efek dari promosi itu ada, efek dari banner, efek dari spanduk ada. Nah, kemudian dari kita masih ini sistem manual ya, dari mulut ke mulut, dari jiran tetangga ya kan, membina hubungan di jiran tetangga, ya menginfokan kita sudah ada usaha warungan di sini, jadi mereka datang. Ya tentu dengan networking kita juga ya, kawan-kawan komunitas mantan kawan kerja, dengan anak-anak kayak mahasiswa ya kan, nah, itu grup community ya. Pak, menurut Bapak apa sih tips dari pengusaha? Kalau saya kebetulan pemain baru lah ya kan, tapi kalau saya pelajari sesuatu itu memang harus kita mulai. Jangan berpikir kita misalnya rugi atau kita kalah atau kita nggak berhasil, tapi do it, lakukan. Jadi kita jalanin, kalau ada sesuatu kita perbaiki di dalam kita berproses. Ada saja sih nanti yang perlu kita perbaiki, yang kita tambahkan. Jadi ini kurang, ini harus kita tambahkan. Ada, tapi kita harus melakukan. Kalau kita lakukan, kita istilahnya learning by doing gitu ya. Gitu. Bekerja sambil belajar sambil kerja gitu kan. Mudah-mudahan terus konsisten ya kan, sabar dan konsisten. Ya kadang-kadang seperti saya bilang, maksudnya sepi. Hari ini kok sepi ya pelanggan datang kan. Nah, itu kita membuat mental kita juga sedikit agak down kan. Tapi kita konsisten, jadi mudah-mudahan besok kalau hari ini sepi, besok mudah-mudahan ada. Yang besok ada, kita semangat lagi. Harus sabar lah. Ini konsisten ya Pak? Ya konsisten. Wawancara terima kasih. Ya. Pertanyaan Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Baik, makasih. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, Gak apa-apa, gak ada masalah. Ya, saya senang mahasiswa, semoga istilahnya berpengaruh ke mahasiswa ya. ya Pak.